pas gue digendong jalan turun, gue kayak bangun terus kayak ngasih unjuk jalan. Di situ ada bapak-bapak lagi nungguin, sini ada jalan. Oke guys, balik lagi ke Antara Star Podcast dengan gue Vicky Fauzan sebagai host di kali ini. Dan juga kita ada kedatangan tamu cewek, pendaki cewek ya guys, saya kenal. Nama gue Alika. Halo Alika. Halo. Oke. Gue dengar kan kemarin lu sempet cerita ke gue ya kalau misalnya kemarin ya, tanggal berapa kalau gue tahu kemarin tuh? Tanggal 20-an gak sih? Tanggal 20-an, iya. Bulan kemarin itu. Iya. Ya jadi dia tuh ada sempat banyak banget kendala pendakian ke Gunung Slamet. Mungkin untuk cerita lebih lanjutnya langsung aja. Oke, ini mulai dari mana ya? Dari awal kali ya? Bisa. Oke, jadi waktu itu gue pertama kali for the first time gue naik gunung, dan itu gue nggak tahu medannya kayak gimana, apa yang harus dibutuhin naik gunung tuh, itu gue benar-benar nggak tahu, kayak mental kayak gitu, karena kan gue masuk ke Mapala ya, jadi gue masuk ke kayak Mapala. Nah di situ gue benar-benar kayak nggak tahu gitu, kayak walaupun dari mereka juga ada SOP, ada kayak persiapan logistik segala macam, itu udah dibagi divisi, cuman dari gue pribadi pun untuk persiapan fisik mental itu kayak ya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu doang? 2 minggu doang untuk fisik ya, untuk latihan fisik dan segala macam. Tapi menurut gue kan itu nggak cukup ya, apalagi Gunung Slamet kan itu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Dan gue baru pertama kali naik gunung langsung ke Gunung Slamet gitu. Wow. Dan itu benar-benar kayak nguji mental gue banget, dan kata alumni gue itu kalau Gunung Slamet itu pala ketemu kaki treknya katanya. Maksudnya? Jadi kayak ya lo kalau misalkan naik gitu terus ada kayak bebatuan yang susah gitu, itu benar-benar kayak pala dulu, maksudnya kayak naik nih, tangan ditahan sama tangan, terus baru kaki, terus palanya udah nyampe lagi ke bebatuan yang di atas gitu, ke tanah-tanah yang di atas, kayak undakannya gitu loh. Jadi katanya treknya tuh lebih susah gitu. Nah gue kan lewat Bambangan. Bambang. Woi Bambang. Halo Bambang. Dan gue lewat jalur Bambangan itu di Purbalingga. Terus gue di SOP-nya itu 3 hari 2 malam. Oke, 3 hari 2 malam. Pas naik sih nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kendala, alhamdulillah lancar gitu ya. Pas turun nih, kan katanya orang base camp nggak boleh ngecamp di pos 4. Katanya itu pos 4 tuh sama rantu. Bener-bener nggak boleh ngecamp, nggak boleh even cuma makan kayak yang cemil-cemilan itu nggak boleh lama, apa ibaratnya tuh nggak boleh lama-lama di situ gitu, di pos 4 itu. Akhirnya pas turun gue dari pas orang base camp bilang pos 4 itu nggak boleh lama-lama, gue udah kayak parno, kayak masa nggak boleh, emang ada apa gitu ya. Emang ada apa gitu kan. Terus habis itu ya udah gitu, gue kayak udahlah gak usah mikirin yang enggak gitu, gue positive thinking aja gitu kan. Terus udah kayak gitu ya udah gue pas turun dari pos 6, tim gue kata ketua UKM gue bilang, nih bagi ada tim advance, tim yang tercepat untuk ke Bambangan ke base camp. Nah salah satu dari tim advance itu kan 5 orang, salah satunya itu ada yang rabun ayam. Ibaratnya rabut ayam tuh kayak dia kalau ngelihat pokoknya udah jam 5 sampai jam 6 udah menjelang maghrib, dia udah nggak bisa ngelihat, ibaratnya udah nggak bisa ngelihat jelas lah gitu. Ya rabun lah gitu ya. Iya. Terus udah kayak gitu udah kan, gue bareng tuh posnya ada dua cewek. Terus udah gitu kita jalan dari pos 6 ke pos 5, itu masih aman. Nah dari pos 5 itu gue kebelet buang air. Tapi kata teman gue, udah nanti aja gitu di pos 3 karena itu udah benar-benar nggak ada mata air gitu loh, udah nanti aja gitu. Tapi gue kayak aduh nggak bisa, benar-benar nggak bisa ditahan gitu. Nah akhirnya ya udah tuh gue maksain benar-benar abis dari pos 5 ya mau ke pos 4. Ibaratnya itu kayak ada tikungan pertigaan yang ke kiri tuh nggak tahu kemana, jadi kan belok gitu kan ke pos belok jalan gitu. Akhirnya gue nggak tahu, pokoknya udah di situ gue minta teman gue cewek kayak temenin gue dong gitu kan, temenin gue gue mau buang air nih, lu tunggu situ aja dulu gitu. Nah karena saking kebeletnya gue bener-bener kayak nggak izin nggak apa gitu kan. Akhirnya ya udah gitu kayak bener-bener udah lupa, cabut lah, nggak kenapa-napa tuh pos 5
pos 4 ngelewatin itu udah mau maghrib, sampai pos 3 badan gue sakit banget, kayak pundak gue tuh bener-bener sakit banget, kayak apa ya, sakit ngilu gitu loh, kayak pegel, tapi pegelnya tuh bukan yang pegel yang gimana-gimana, tapi pegelnya tuh emang nggak pegel yang nggak bisa ditahan gitu. Oke. Terus pegel-pegelnya itu mestinya nggak normal gitu? Iya nggak normal, itu sebelah kanan. Terus akhirnya gue bilang ke teman gue, duh kayaknya yang pundak sebelah kanan gue nggak enak deh gitu kan. Temen gue bilang, seriusan kayak gitu, coba deh isi carry lo dipindahin ke carrier gue, kata dia gitu. Akhirnya udah dipindahin ke carrier dia, udah kan jalan kayak lumayan enak gitu. Akhirnya dari pos 3 ke pos 2 makin nih sebelah kiri nambah pindah. Iya, tapi ini makin dua-duanya. Dua-duanya langsung dua-duanya, kayak aduh ini kenapa lagi ya. Terus akhirnya gue kayak gue nggak mau yang negatif, gue mikir ya mungkin gue kecapean kali ya gitu. Akhirnya ya udah dari pos 2 itu gue bener-bener kayak langsung duduk, kan dia ada kayak warung gitu ya, tapi ada 2 warung berhadapan. Nah yang warungnya satunya tuh lagi persiapan untuk tutup gitu, yang warung yang gue dudukin itu emang udah tutup gitu. Terus gue duduk, pas duduk gue langsung kayak ngeblank, terus gue kayak duh panas, tapi gue ngerasa gimana ya, kalau teman gue megang kepala gue, jidat gue itu panas, tapi gue ngerasa kayak dingin gitu. Terus gue kayak aduh kenapa nih gitu. Gue berusaha untuk sadar, tapi kayak sadar yang gimana ya, kayak nggak boleh mikir yang aneh-aneh gitu. Gue nggak kenapa-napa, gue cuma gimana gitu kan. Akhirnya gue kayak udah diem aja tuh. Teman gue bilang kayak jangan tidur. Di situ gue bilangnya sih gue ngantuk gitu. Gue kayak gue ngantuk banget, gitu. Gue dingin tapi gue pengen tidur gitu. Enggak, lu nggak boleh tidur. Pokoknya kayak pipi gue ditampar-tampar gitu, kayak enggak lu nggak boleh tidur gitu. Terus gue kayak aduh ini benar-benar. Nah pas yang gue di pos 2 itu kan udah dibagi tuh dari pos atas, P3K ada di atas semua. Jadi yang tim advance itu nggak ada P3K sama sekali. Jadi mau minum kayak obat kayak minyak kayu putih, disuruh minum madu sama teh itu nggak ada sama sekali. Jadi ada, karena kan emang mereka beranggapan kita tim advance tercepat gitu ya ke Bambangan gitu. Akhirnya gue kayak ya udah deh tunggu dulu. Nah akhirnya pas nunggu itu tuh gue bener kayak nggak boleh, lo nggak boleh tidur, ayo kita ngobrol, ayo lo mau ngomong apa kayak gitu. Jadi gue diajak ngobrol sama temen gue, tapi gue kayak udah gak ada tenaga karena emang saking ngantuk, terus gue dingin, tapi ketika teman gue megang kepala gue itu tuh panas gitu. Terus gue kayak gue kenapa gitu ya, terus gue kayak dingin banget gitu. Terus akhirnya pas ada 2 cutting gue, kakak tingkat gue turun duluan, gak tahu disuruh apa, tiba-tiba turun duluan. Terus dia kayak kenapa nih kayak gitu kan, ini kak kayak gini katanya, ini Alika badannya nggak enak, dingin, tapi dia ngantuk gitu. Pada ngeh nih, gejala nih, pada nganggapnya gue kayak gejala hipo gitu kan. Terus gue kayak aduh nggak enak banget nih kalau udah begini gitu, udah kena hipo dan segala macam, udah nggak enak gitu, udah males gitu. Akhirnya 2 orang itu bawa, kebetulan ada madu, terus ada teh juga. Terus kebetulan si ibu yang punya warung itu kayak kenapa ini Neng kayak gitu-gitu, nawarin tuh air hangat. Akhirnya dibikinin air hangat, sudah dibikinin, minum. Terus itu gue kayak diajak ngobrol, lu nggak boleh tidur, lo harus melek, lo harus ngobrol, ayo ngobrol sama gue, ayo ngobrol kayak gitu. Terus pokoknya ditampar kayak ayo sadar nggak boleh kayak gitu. Terus gue kayak udah ngantuk kayak gitu. Gue udah kayak pengen merem bawaannya gitu, tapi dalam keadaan gue tuh dingin gitu. Terus aduh gue pengen tidur gitu. Terus terakhir benar-benar terakhir gue sadarnya itu, yang gue inget, tiba-tiba gue udah digendong. Jadi badan gue tuh dinaikin ke sini, terus diikat pakai webbing. Nah itu benar-benar gue terakhir inget di situ gitu. Nah setelah itu gue baru tahu ceritanya pas pagi-pagi pada balik kan, maksudnya pada cabut gitu. Terus kayak salah satu temen gue cewek, ya dia bisa dibilang kayak paling kuat lah, maksudnya paling strong gitu kalau misalnya naik gunung gitu. Jadi ya dia cerita kayak sambil nangis. Di situ gue kayak nggak tahu dia kenapa gitu loh, kayak nih kok dia nangis sambil, maksudnya tiba-tiba nangis terus cerita itu, gue nggak tahu kenapa. Akhirnya gue tanya kenapa, ternyata setelah gue tidur di pundak cutting gue, dia kayak lo tahu nggak, dia marah-marah sama gue, lo tahu nggak, lo tuh bikin gue tuh mau masuk jurang, tau nggak, kayak gitu. Terus aduh anjing gue berhenti. Terus gue kayak
lah kenapa gitu. Nah kan di situ gue kayak nggak tahu apa-apa posisinya, karena yang gue inget bener-bener yang gue inget terakhir tuh cuma gue digendong udah gitu. Nah setelahnya itu ternyata kayak lu tau nggak gitu, gue dari jam pokoknya abis Isya itu sampai itu kan hujan badai di atas, itu tuh lu bikin gue mau masuk jurang 2 kali kata dia gitu. Lo ngasih jalan tuh yang salah kata dia gitu. Jadi katanya pas gue digendong itu dalam posisi turun ke pos 1 dari pos 2 ke pos 1, dia tuh gue tuh katanya kayak di situ ada jalan, di situ ada bapak-bapak yang nungguin. Lu kayak jadi pokoknya terakhir lu sadar itu kan lu masih kayak dingin terus ngantuk, terus tiba-tiba digendong kan. Digendong itu terakhir gue ingat, tapi kata teman-teman gue yang di situ pas gue digendong jalan turun, gue kayak bangun terus kayak ngasih unjuk jalan. Di situ ada bapak-bapak lagi nungguin, sini ada jalan nih. Ditelusurin lah sama teman gue yang cewek ini gitu kan. Kayak coba lihat gitu kan. Terus Rim balik marah, lo mau bunuh gue, marah-marah ke gue, lo mau bunuh gue, itu jurang gitu ya, pokoknya kayak ngomong-ngomong kasar gitu, lo mau bunuh gue gitu, itu jurang. Terus pada nggak percaya dong, kayak masa iya, akhirnya diinin lagi sama ketua UKM gue, ditelusurin lagi, wah iya kok kayak gitu, pada ini jurang kayak gitu. Akhirnya coba jalan lagi, terus jalan, gue bangun lagi, nunjukin jalan lagi, kasih tahu jalan lagi. Tapi itu lo nggak sadar posisinya? Itu gue nggak sadar, gitu. Terus gue kayak teman-teman gue bilang, yang lain nih pada Gusa itu juga jurang, atau pada bilang jurang gak percaya gitu. Tapi emang ketua UKM gue kayak coba, siapa tahu kali ini bener kayak gitu. Karena kan itu posisi udah malam, badai gitu loh, dan kita udah kayak kewalahan semua gitu loh. Terus suruhin lagi, udah bener dia balik marah-marah, kayak ini jurang bener-bener lu ya, kayak ngasih tahu tuh yang ini gini kayak gitu. Akhirnya udah di situ gue didudukin, katanya gue kayak ditanya-tanya yang pertanyaan yang aneh-aneh, yang kocak-kocak, kayak gue cantik gak kayak gitu. Jadi saking kayak pengen tahu gue sadar apa enggak, sampai teman gue nanya, Alika gue cantik gak, sampai nanya kayak gitu. Terus gue kayak ya namanya juga udah nggak sadar ya. Terus gue kayak bilangnya ya pokoknya kayak gimana ya, kayak orang-orang yang linglung kayak gitu. Akhirnya pas dari pos 1 ada warung, gue didudukin di situ, ditidurin gitu, maksudnya di dalam keadaan tiduran. Terus ya udah katanya si bapak yang punya warung itu katanya nanya gue, apa yang kamu lakuin di sini gitu, kamu mau pulang apa enggak kayak gitu, kamu betah di sini? Dan jawaban gue iya, aku betah, gue bilang kayak gitu. Terus gue ditanya lagi, mau pulang apa enggak mau, gue bilang kayak gitu. Mau ketemu orang tua enggak sama kayak gitu. Jadi nggak mau ketemu orang tua, enggak, mau di sini, gue bilangnya kayak gitu. Terus bener nih nggak mau, pokoknya dibujuk-bujuk gitu, pulang aja, di sini nggak enak, dibilangnya kayak gitu. Terus gue nggak mau. Akhirnya ya katanya juga gue bacain gue juga nggak ngerti. Tiba-tiba gue ke dalam keadaan melek, dan itu headlamp semua depan muka gue. Headlamp? Iya, headlamp. Jadi disorot gitu ya? Iya, disorot kayak headlamp udah depan muka gue. Itu kayak ibaratnya nih ring light kayak gini tuh kayak putih semua, kayak aduh apa nih kayak gitu. Nah pas udah kayak gini-giniin kayak ayo ini siapa kayak gitu. Gue kayak merhatiin satu-satu. Ternyata itu emang pendaki-pendaki yang lain itu pada ngeliat gitu, gue kenapa, ini ada apa gitu, kok rame-rame gitu kan. Akhirnya gue ditanya sama alumni gue, kamu ngapain kayak gitu. Terus ya gue bilang, gue inget-inget kayak gue ngapain ya, terus kata yang nemenin gue buang air, gak izin ya kayak gitu. Terus gak izin pas kapan, perasaan pas naik gue tiap ini izin deh kayak gitu. Pas kapan ya, terus gue inget-inget lagi, di pos 4 gue gak izin, di pos 5 ke pos 4 gue gak izin. Gue kayak aduh ini bener-bener deh kayak gitu deh. Jadi kayak kesalahan itu bukan kesalahan kecil sih sebenarnya, emang kesalahan gede juga ya, fatal juga gitu kan. Karena kan itu ya gunung kan tempat-tempat ya kita tahu lah gitu. Karena kan ya habitnya gunung kan kita bertamu gitu. Iya, betul. Bertamu di tempat orang gitu, ketika kita ngelakuin hal yang kecil gitu ya, bagi mereka ya itu tempat mereka gitu kan. Iya, benar. Salahnya di situ ya. Iya, jadi kayak sekali nggak izin, pokoknya sampai ditanya-tanya sama alumni gue kayak ngambil apa kayak gitu.
pas di puncak ngambil apa, nginjek apa, karena kan emang di Slamet itu kan ada berapa nisan ya, nisannya juga bukan nisan yang ada nama, itu kayak nisannya diinin kayu, terus ada tanda X kayak gitu, terus kadang ada batu, bener-bener batu nisan kayak gitu, itu emang harus ini banget kan, harus wanti-wanti juga gitu. Terus dari situ gue kayak diingetin nginjek apa, di puncak nginjek apa kayak gitu, gue kayak enggak, gue nggak nginjek apa-apa gitu. Akhirnya sampai yang temen gue yang nemenin gue itu buang air kayak, lo kan tadi kesini gitu, lo izin nggak kayak gitu. Terus gue kayak, oh iya gue nggak izin kayak gitu. Oke, jadi banyak banget kejadian-kejadian yang memang ya kita nggak tahu gitu ya. Iya benar. Akibat ya nggak izin. Ya menurut kita mungkin kayak sepele nggak sih gitu kan. Cuman kan akibat dari itu kayak, wah bisa gila, gue bisa nggak balik tuh kayak gitu. Tapi emang sih makanya itu pentingnya untuk prepare sejak dini ya Bun gitu ya. Iya, prepare sejak dini. Jadi walaupun maksudnya edukasi itu penting banget gitu ya. Ketika kita bertamu tuh harus apa nih yang kita lakuin ataupun yang tidak boleh dilakuin gitu. Mungkin sedikit itu yang edukasinya kurang gitu atau gimana gitu kan. Iya, mungkin ya emang dari awal sih udah diwanti-wanti gitu sama panitia yang lain, sama teman-teman gue, sama alumni gue kayak jangan ngapa-ngapain, jangan macem-macem, nggak boleh ngomong kasar dan segala macam, pokoknya harus jaga sikap, jaga attitude lah ibaratnya. Walaupun itu cuma gunung, cuman kan kita nggak tahu yang di situ tuh ada apa, bekas apa, dan pernah terjadi apa kita nggak pernah tahu. Apalagi kan gue for the first time gitu kan. Jadi ya selalu gue inget kayak harus izin, mau ngapain harus izin. Tapi ya mungkin itu karena situasi juga, gue lagi kebelet, saking kebeletnya gue benar-benar lupa, ngeblank kayak gitu. Tapi itu juga tidak dibenarkan ya, itu benar-benar harus diinget gitu. Kadang ya, catet deh di sini. Buat kalian semua nih yang baru nonton gitu ya, ataupun yang memang belum sama sekali tahu gitu tentang trek yang ada di gunung ataupun keadaan kondisi yang ada di gunung gitu ya, kayak gitu. Jadi yang mesti diperhatiin itu walaupun bagi kita kecil, walaupun bagi kita sepele gitu, itu nggak sepele di hadapan mereka, karena ya kita di sana berdampingan, nggak sendiri gitu. Kita bertamu di tempat mereka yang memang kita sendiri itu ya nggak boleh macem-macem, jaga adab, akhlak sih nggak perlu dijaga sih, yang penting adabnya aja, kata-katanya gitu. Kadang kalau juga contohnya gitu, kalau misalnya kita ke rumah orang aja tuh kadang juga sungkan gitu kan, ngapain. Itu contoh kecilnya, ini apalagi gunung gitu kan. Mungkin ada beberapa tips and educationnya untuk teman-teman. Tips dari gue sih ya tadi sih kayak saran sih, lebih ke saran gitu. Kayak mungkin kalian menganggap misalnya kalian mau naik gunung nih gitu, nggak tahu nih kayak gue kayak apa aja harus disiapin dari mental segala macem, fisik kayak gitu-gitu. Cuman lo yang harus lo tahu, harus lo inget, selalu lo inget terus di kepala, izin, mau ngapa-ngapain tuh izin gitu. Jadi jangan kayak di gunung, dan kayak seolah-olah itu tempat lu gitu. Iya, walaupun di sana kayak alam bebas ya, terbuka bebas, tapi ya kita nggak tahu gitu, bukannya gimana kan banyak kayak kejadian, ada yang hilang di gunung, ada yang gimana gitu kan. Cuman satu yang harus kalian tahu tuh kayak izin, mau ngapa-ngapain tuh izin, kayak permisi atau enggak kalau kalian muslim ya kayak assalamualaikum, kayak salam kayak gitu, kayak izin, pokoknya ngapain izin deh gitu. Bener gitu banget sih. Tapi selama ada kejadian-kejadian itu ataupun selama trekking ataupun selama turun gitu, teman-teman lu selalu ngejaga lu, maksudnya selalu backup gitu. Iya, selalu backup kok, selalu kayak pertanyaan lucu kayak, ini lagi sadar apa enggak nih? Ya pertanyaannya, ini lagi sadar apa enggak? Jadi kalau misalnya gue lagi ngomongnya agak-agak ngelantur gitu, apa gimana, ini lagi sadar apa enggak? Ini Alika apa bukan? Kayak gitu. Gitu. Tapi gue baru berapa minggu lah dari situ, berapa hari dari situ, kan ketua UKM gue tuh orang yang bisa ya, maksudnya bisa ngeliat gitu, anak indie home gitu, bisa bisa ngeliat. Terus udah gitu cerita lah sama temen deket gue ini gitu kan. Nah temen deket gue ini kebetulan selama kita naik gunung tuh ya selalu bareng gitu, maksudnya selalu sama-sama gitulah. Cerita sama temen deket gue ini, bilang katanya gue bukan gejala. Katanya gue bukan gejala hipo gitu, tapi gue emang bener ketempelan kayak gitu. Emang gue bener emang ada yang ya ngikutin gitu, kayak ngasih pelajaran, lu gara-gara lu nggak izin sih kayak gitu, nih gue ikutin kayak gitu. Nah itu nggak cerita langsung ke gue pada saat itu ya, mungkin karena nggak mau bikin gue parno apa gimana biar, gitu. Biar cooling down dulu gitu. Iya biar cooling down. Akhirnya pas berapa hari dari itu baru kayak, Lik lo tahu nggak kayak gitu, ini cerita tahu kalau lo tuh gini apa kayak gini-gini ternyata kayak gitu. Gue kayak
aduh makin panik malah yang ada. Karena gue nggak pernah punya pengalaman kayak gitu kan, for the first time malah ya udah, tapi nggak apa-apa sih, seru itu. Tapi dari pengalaman itu lu nggak kapok kan? Enggak lah. Justru lagi kan? Lagi malah pengen naik lagi gitu. Malah pengen ditempelin lagi. Enggak juga. Jangan amit-amit. Pokoknya intinya selama memang kita ada kerabat-kerabat atau teman-teman yang memang bisa diajak komunikasi, ngejaga, saling nge-backup, itu tuh yang benar-benar diperluin banget ketika kita melakukan pendakian gitu. Apalagi ya gue selalu sih, lu kan termasuk baru keselamat gitu ya, udah gitu cewek gitu kan. Betul. Kasih tepuk tangan. Ya jadi banyak juga wanita-wanita kuat yang memang ketika memang ketika melakukan pendakian di gunung ataupun dimanapun itu ya tetap survive gitu ya. Iya harus sih. Jadi lu setuju gak nih kalau misalnya cewek itu disebut beban? Disebut beban? Enggak. Why? Karena kalau dari gue pribadi ya, maksudnya dari contoh gue, awalnya gue disepelein kayak gak bisa nih naik gitu, gak bisa nih ngangkat carrier. Serius kayak gue kayak disepelein gitu, kayak nggak bisa nih angkat carrier, nggak bisa nih naik, atau juga di sana ngerepotin kayak gitu. Emang rada ke distract, kayak emang iya ya, masa iya ya kayak gitu. Tapi pas di sana yang nggak tahu gimana ya, secara gak langsung ya gue kayak apa ya, kayak gue bisa gitu kalau gue nggak ngerepotin mereka gitu. Gue yang ngerepotin mungkin, tapi ya karena emang keadaan gitu. Tapi ya di luar itu ya gue nggak gimana nggak ngerepotin sama sekali gitu. Jadi gue kayak nggak setuju aja kalau misalkan cewek dijadiin beban, kayak maksudnya dianggap beban tuh nggak ini. Mungkin kalau misalkan buat cowok-cowok yang menganggap cewek itu dianggap beban, kayak cowoknya nggak mampu kali ya, apa gimana iya, nih? Itu dia. Jadi yang ngomong kayak gitu tuh ya stigma gitu ya, kita tetap saling nge-backup, saling ngejaga gitu. Kalaupun emang kalian beranggapan kalau cewek itu beban atau enggak temen gue beban gitu ya, lu nggak usah ngajak mereka gitu kan, simpel gitu ya. Benar banget. Nah kalau yang apa ya, jadi buat cewek sendiri gitu, kalau misalkan kalian pernah dapet pendapat atau stigma yang kayak gak usah lah cewek mah ini banyak mau ngerepotin, beban segala macam, gak usah dipikirin, dah anggap aja itu angin lalu. Lu buktiin aja gitu, lo buktiin sama diri lo sendiri kalau lo tuh bukan beban gitu. Kalau misalkan ada orang lain lo tuh beban, ya berarti tuh orang kagak mampu gitu, kagak mampu apa ya, misalkan konek gunung ya gak mampu ngejaga lo, nge-backup lo kayak gitu. Oke. Itu ya notice buat para perempuan ataupun cowok-cowok yang di sana. Iya, betul. Mungkin ada satu atau dua patah kata yang mau diungkapin ke penonton. Apa ya? Kalau misalkan kalian mau naik gunung nih, jangan sampai kayak membeda-bedakan gitu loh. Kayak cowok paling kuat atau cewek paling lemah gitu. Enggak, semua tuh pas naik gunung kita tuh sama gitu loh. Kayak semua harus bisa saling ngejaga, nggak ada yang kuat, nggak ada yang paling kuat, nggak ada yang paling lemah kayak gitu. Itu sih. Semua tergantung kekeluargaan, solidaritas, dan juga kekompakan. Iya, betul. Oke. Mungkin terima kasih banyak udah sharing-sharing nih di podcast Antara Star. Dan juga berbagi pengalamannya. Mungkin ada cerita lagi yang bisa di-sharing ke kita, langsung aja gaskan. Hayu. Oke, kita udah di penghujung podcast aja. Jadi ada yang bisa disosialisasikan dari mulai sosial media, Instagram ataupun TikTok? Untuk Instagram gue kayak lebih susah deh kalau Instagram. Search Madiani, SARCHMDNI. Oke, itu aja. Jangan lupa di follow ya guys ya. Dan juga jangan lupa juga kan kita ada Instagram official, yaitu @antarstar_outdoor dan juga @antarstar.catalog. Kita juga ada akun TikTok dari @antarstar_outdoor dan juga @antarstar.kreatif. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube channel kita. Dan juga di like, comment, dan di share. Dan jangan lupa berikan saran ataupun kritik kalian di kolom komentar, karena itu yang membangun kita untuk lebih baik ke depannya. Oke. Sampai di sini aja.